Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi kita jemaat keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini saya akan baca satu ayat yang singkat, hanya terdiri dari 5 kata di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat yang ke-24. Roma 8, ayat yang ke-24, bagian A saja atau kalimat yang pertama, berkata begini: sebab kita diselamatkan dalam pengharapan kita. Jadi sekali lagi, Roma 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ayat yang sangat singkat, tidak sulit untuk kita mengingatnya, tetapi memiliki makna yang dalam. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari dikatakan di sana begini: karena dengan berharap kita diselamatkan. Tentu sebagai orang yang percaya, kita jemaat GPD El Shaddai Magelang, kita berharap kepada Tuhan Yesus. Renungan pagi hari ini saya beri judul Yesus sumber pengharapan kita. Menjadi pertanyaan, kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, apa saja yang akan kita alami? Ada beberapa poin di sini yang saya catat. 3 poin yang akan membekali kita menjalani sepanjang hari ini untuk kita dapat menjadikan Yesus sebagai pengharapan kita. Yang pertama, kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, poin yang pertama, Yesus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi. Jadi sekali lagi, Yesus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menghadapi, bahkan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Termasuk apapun masalah yang akan kita hadapi di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, Yesus yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Jadi kata kuncinya, semua masalah. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Kita boleh buat apa daftar masalah yang akan kita hadapi di hari ini. Ya, termasuk kita masih menghadapi masalah virus corona ini. Yesus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Saya tertarik membaca atau melihat sebuah tayangan yang dikirim oleh seseorang kepada saya. Di salah satu bagian di kota Jakarta itu ada salah satu baleho, dan di sana dipasang sebuah kalimat. Kalimatnya kira-kira seperti ini: Indonesia semangat. Tuhanlah tempat perlindungan Indonesia. Yang Maha Tinggi telah menjadi tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa. Dan selanjutnya ditutup dengan kalimat Indonesia pasti selamat. Ketika saya membaca itu, saya katakan amin, amin, amin. Sebab ini yang kita butuhkan. Sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus, sekecil apapun, sebesar apapun. Sebab Yesus kita, dia adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Yang kedua, kalau kita menjadikan Yesus sebagai pengharapan kita, maka kita akan melihat bahwa pengharapan yang kita letakkan pada Yesus itu akan menghasilkan ketekunan. Mungkin kita berkata, sudah sekian lama saya menghadapi masalah dan persoalan. Ternyata pengharapan kita kepada Yesus, sekalipun sampai saat ini belum menghasilkan jawaban, tetapi yang pertama juga yang harus kita ambil di dalam ketika kita berharap kepada Yesus, bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu akan menghasilkan kesetiaan, ketekunan. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang tekun, menjadi orang-orang yang setia. Kita pada Jumat Agung kita mendengar khotbah dari Ibu Gembala tentang Yesus taat dan setia dalam Filipi pasal 2, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia menjalankan semua itu, dan kesetiaan dan ketaatan dari Yesus itu
dia bisa lewati semua itu, dan di akhir dari kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga menghasilkan keselamatan bagi kita yang percaya. Apapun yang kita alami, hari ini, pagi hari ini, sepanjang hari ini, tetaplah berharap pada Tuhan. Dengan arti kita menunggu waktu dan saatnya Tuhan untuk menyatakan pertolongan bagi kita. Itu artinya kita menjadikan Yesus sebagai pengharapan kita. Sekali lagi, ketika kita berharap kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai pengharapan kita, itu melatih kita untuk menjadi orang yang bertekun, menjadi orang yang setia, seperti Yesus mau taat sampai mati di atas kayu salib. Yang poin yang ketiga, kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, apa yang akan kita alami? Poin yang ketiga ini, pengharapan kita kepada Tuhan akan memberikan, sekali lagi, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, itu akan menghasilkan kepastian keselamatan. Artinya orang yang terus berharap kepada Tuhan, ada jaminan keselamatan. Keselamatan ini memang berbicara tentang waktu yang akan datang, kekekalan. Tetapi ingat, ketika kita melewati sepanjang hari ini, kita pun sudah selamat melewati hari ini. Atau ketika kita sementara menghadapi masalah dan persoalan, maka ketika masalah itu selesai, artinya kita sudah selamat melewati. Ada cerita di dalam Injil ketika murid-murid menyeberang danau, mereka dihantam badai, mereka bisa sampai di seberang. Sebab ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Mereka selamat. Nah, sekali lagi, pengharapan kita pada Tuhan akan memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Roma 8 yang kita sudah baca tadi, ayat yang ke-24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan kita. Sekali lagi, sudah diselamatkan, bukan mudah-mudahan, tetapi keselamatan itu adalah kepastian. Yohanes 3 ayat 16, biasa kita dengar di saat perayaan Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Dengan ketiga poin ini saya memberikan satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, mari saya juga mengajak kita semua keluarga, kepala keluarga, orang tua, membawa anak-anak kita, seluruh keluarga kita untuk mereka berharap kepada Tuhan. Sebab kesimpulan dalam poin yang saya tulis di sini adalah ketika kita berharap pada Tuhan, apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita akan menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Kedua, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan kita, jadi Tuhan satu-satunya pengharapan kita, maka kita akan melihat hal-hal yang mustahil bagi kita manusia. Tapi karena kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, ada ayat yang berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan juga ada ayat yang berkata, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita bagi orang percaya ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus akan menghasilkan keselamatan. Sekali lagi, pengharapan kita kepada Yesus akan menghasilkan keselamatan. Selamat untuk hari ini, selamat untuk waktu-waktu yang akan datang. Artinya, kalau Tuhan sudah menolong kita hari-hari kemarin sampai hari ini, sepanjang hari ini yakinlah Tuhan akan tolong. Tuhan akan beri keselamatan. Dan selanjutnya Tuhan juga akan menolong kita. Sampai waktu dan saatnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Saya mengajak kita keluarga besar GPD Elsade Magelang, jadikan Tuhan sebagai pengharapan kita. Dalam momen Paskah ini, Dia sudah mati bagi kita. Tapi ingat, beberapa hari lalu kita baru merayakan kebangkitannya juga. Dia sudah bangkit. Dia memang mati bagi kita, tetapi Dia bangkit bagi kita. Kalaupun kita dalam kondisi hari-hari ini sementara menghadapi masalah dan persoalan, ada kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan mengajak kita untuk berdoa pagi hari ini.
Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, doa kami biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, Yesus sebagai sumber pengharapan kami, akan nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Keluarga demi keluarga, biar diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.